Inilah kerinduan kami Tuhan. Rindu untuk dikuasai, disegarkan dengan kebenaran firman-Mu. Bapa, terima kasih memanggil namamu Yesus Kristus Tuhan kami. Roh Kudus, Engkau hadir di tempat ini. Engkau guru bagi kami, Engkau pengajar, Engkau roh kebenaran untuk memberitakan setiap isi hatimu bagi orang-orang yang Kau tentukan, hingga kami boleh mendapat bagian terbaik hari ini. Terima kasih Tuhan, kami buka firman Tuhan ini dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Baik, mari kita tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Jadi Tuhan, terima kasih Pak Pendeta Supri yang beri kesempatan bagi saya. Saya kebetulan ada tugas dinas dan ada di sini untuk berapa waktu, dan kebetulan kemudian Bapak Gembala dan beliau datang menyampaikan. Ya. Baik, saya dibatasi oleh waktu karena mungkin COVID, sehingga ya kita akan menyesuaikan. Tapi saya ingin mengatakan bahwa mari kita fokus kepada Tuhan. Apapun masalah saudara, ada corona ataupun masalah apapun, setting pikiran kita jangan kepada masalah. Cara saudara menang adalah saudara harus melihat Tuhan. Amin. Saudara tidak akan pernah menjadi pemenang kalau yang dilihat itu masalah. Jadi mulai kita berpikir, berkata, hidup ini harus diselaraskan dengan firman Tuhan. Waktu ini singkat, tapi saya ingin bilang bahwa firman Tuhan bukan khotbah. Kalau saudara terbiasa mendengar khotbah, itu berbeda dengan firman Tuhan. Firman Tuhan adalah Tuhan sendiri. Yohanes 1 ayat 1. Kalau saudara buka, bisa ditampilkan. Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu siapa? Allah. Jadi ketika saudara mendengarkan firman, itu bukan saudara mendengarkan orang, tapi saudara sedang mendengarkan Allah itu sendiri. Kalau Allah ada di Jogja, maka saya yakin semua orang pengen ketemu dengan Dia. Dan saya percaya tidak ada alasan apapun bagi kita yang menghalangi kita untuk ketemu dengan Allah itu. Nah, setting pikiran kita ketika saudara mendengarkan firman, saudara harus berpikir saudara sedang mendengarkan Allah itu berbicara. Firman harus menjadi Allah bagi kita. Amin. Kalau dia belum menjadi Allah bagi saudara, maka ini hanya aktivitas. Saudara belum menemukan siapa yang saudara sembah. Firman harus menjadi Allah bagi kita. Ini yang saya bilang, arahkan pikiranmu kepada Tuhan. Tanpa saudara memahami kebenaran ini, maka hanyalah ritual yang kita lalui. Tetapi ketika saudara memahami bahwa firman itu Tuhan, maka respon saudara akan berbeda. Pendengaran saudara pun akan berbeda, sikap saudara juga akan berbeda. Apa yang akan saudara terima tergantung respon saudara. Jadi ibadah itu sesungguhnya pertemuan umat dengan Tuhan itu. Jadi bagaimana saudara bisa memahami firman? Mulai dari pembaharuan pikiran kita. Baik, itu yang pertama. Sebelum saudara mendengarkan firman yang saya ingin sampaikan, saudara harus pastikan saudara punya mindset yang benar. Yang kedua, saya ajak saudara buka dalam 2 Korintus 4
ayat 16 sampai dengan 18. Ayat 16 sampai dengan 18. Saya minta kita baca sama-sama. Yang sudah dapat boleh bilang amin. Oke. Jangan tawar hati juga waktu menghadapi maut. 1, 2, 3. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan itu kekal. Amin. Haleluya. Saudara lihat, ada dua manusia. Bilang ada dua manusia. Ya, saya berharap saudara tidak dipengaruhi oleh corona, tapi dipengaruhi oleh firman Tuhan. Ada dua manusia. Yang pertama manusia lahiriah. Ini yang nampak Bapak Ibu duduk, itu adalah manusia lahiriah. Lahiriah ya alami, punya tubuh, punya kaki, tangan, semuanya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Saudara tahu nasib daripada manusia lahiriah ini dikatakan fana. Fana artinya sementara, makanya dikatakan merosot. Manusia lahiriah kami semakin merosot. Oke, yang masih kecil, saudara dulu semua seperti anak-anak ini masih kecil, tapi kemudian sekarang saudara sudah seperti saat ini bertumbuh dewasa. Tapi ini bukan naik terus kan? Sampai pada usia 40 grafiknya mulai turun. Disitulah terjadi kemerosotan, rambut putih, kulit saudara mulai keriput, segala macam mengalami kemerosotan, kerontokan. Dan nasib akhirnya adalah kita semua pergi ke kuburan, tempat tinggal tubuh saudara yang hari ini saudara rawat dengan hebat. Mungkin uang gaji saudara pakai hanya untuk merawat ini, nasibnya itu debutan. Itu betapa sia-sianya saudara menghabiskan waktu mengurus yang kelihatan ini. Secantik apapun, segagah apapun juga nasibnya adalah debutan. Itu manusia lahiriah, Bapak Ibu saudara sekalian. Amin. Jadi kalau saudara fokus kepada apa yang lahiriah, saya mengatakan itu sebuah sia-sia. Karena itu Tuhan memberitahu bahwa ada manusia yang kedua. Manusia kedua yang harus saudara perhatikan, disebutin di ayat 16 itu. Dia adalah manusia batiniah. Manusia batiniah. Saudara harus bisa melihat ini, sehingga saudara bisa mengurus manusia yang ini. Ini tentang saudara, bukan tentang awan-awan, bukan tentang angin, bukan tentang sesuatu yang hayalan. Tetapi saudara yang batiniah itu adalah real, adalah nyata. Dan jangan sampai saudara tidak memperhatikannya. Jangan sampai saudara juga mengabaikan. Karena saudara tahu yang nanti masuk surga bukan tubuh saudara. Kalau mati kan tidak ada orang angkut naik pesawat pergi ke surga, dia tetap di dalam tanah. Tetapi yang batiniah inilah roh saudara yang baru itu sebenarnya yang bertemu dengan Tuhan. Karena itu saudara harus memperhatikan dengan baik bahwa firman Tuhan ini ayat 18 berkata, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Rasul Paulus mengatakan, kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Haleluya. Apakah saudara bisa seperti yang dikatakan ini? Apakah sepanjang hidup saudara hanya fokus kepada yang kelihatan? Hari ini firman Tuhan mengajak saudara untuk melihat apa yang tidak kelihatan. Dikatakan, melainkan yang tak kelihatan. Bisakah saudara melihat yang tidak kelihatan itu?
Ini bukan hayal. Saya beritahu, ini adalah diri saudara yang baru, yang hidupnya bukan dalam kefanaan. Dikatakan bahwa yang kelihatan itu sementara. Yes, makanya semua orang, bahkan banyak orang jadi korban daripada corona. Ada dokter, ada para pembesar, pejabat, orang-orang kecil, siapapun sudah selesai, sekalipun mereka hebat, ya, bahkan sekda DKI juga mati karena corona. Itu yang disebut dengan yang kelihatan, hanya sementara. Jadi kalau saudara memfokuskan hidup saudara kepada yang kelihatan, maka saudara hanya berjuang untuk sesuatu yang punya time limit, punya batas waktu. Ya kan? Saudara tidak mungkin hidup terus dengan yang sementara ini. Ini sudah takdir, Bapak Ibu. Jadi kalau saudara hanya fokus kepada yang kelihatan, betapa malamnya nasib kita. Tuhan ingin saudara masuk kepada sesuatu yang jauh lebih besar, jauh lebih hebat daripada yang sementara. Karena itu dia memberitahukan kepada kita hari ini bahwa ada manusiamu, ada diri Bapak Ibu yang baru, yang tidak punya batas waktu tadi. Dia hidup dalam kekekalan. Lalu ya, apakah saudara hanya ingin yang sementara atau saudara pengen punya yang kekal? Tentu saudara harus, kita semua orang beribadah sebenarnya bukan tujuan saudara ya. Oke, kita berdoa minta diberkati, itu bagus, itu tidak salah. Tetapi sekali lagi, punya mobil, punya rumah, punya harta, punya apapun, itu ada batas waktunya. Mobil tahun ini kita beli, tahun depan sudah ada mobil baru yang lain. 10 tahun lagi ini semakin turun harganya. Oke, apapun yang saudara punya itu mengalami kemerosotan. Jadi kalau saudara hanya fokus kepada yang kelihatan itu, betapa saudara menyia-nyiakan kesempatan itu. Tuhan ingin saudara mendapatkan kekekalan. Saudara tidak hanya sekedar menjadi orang yang menghabiskan waktu berjalan di bumi ini. Adalah hidup ini adalah kesempatan. Bukan kesempatan untuk mencari uang, bukan kesempatan untuk mengejar kesuksesan. Sukses itu oke, tapi sekali lagi sukses juga punya batas. Jadi presiden nggak ada yang selama-lamanya jadi presiden, paling lama 2 periode. Jadi gubernur juga 2 periode, jadi bupati juga 2 periode. Itu punya time tadi, time limit, ada batas waktunya. Jadi kalau saudara menggunakan Tuhan, memakai Tuhan hanya untuk sesuatu yang sementara itu, Tuhan, saya pikir Tuhan bilang saudara mengabaikan kesempatan ini. Hidupmu adalah kesempatan bagi saudara untuk mengejar yang tidak kelihatan. Saudara harus berusaha sampai saudara bisa melihat yang tidak kelihatan ini. Karena yang tidak kelihatan itulah hidupmu. Ya, lagi bukan angin yang saudara lihat, bukan hayalan yang saudara lihat. Kalau bukan diri saudara sendiri, tidak mungkin Tuhan memberitahukan. Saudara, sorga itu adalah dimensi roh. Dia bukan dimensi daging fisik seperti ini. Karena itu sorga bukan salah satu bintang yang bisa dicari dengan teleskop Hubble atau kecanggihan antariksa untuk mencari di mana surga itu. Dia bukan bintang. Dia punya dimensi yang berbeda. Dan yang bisa tinggal dalam surga itu, Bapak Ibu, yang bisa menghidupi kekekalan itu hanya manusia yang tidak kelihatan itu. Jadi betapa ruginya saudara kalau saudara itu pengen ke sana, tapi saudara tidak punya yang tidak kelihatan. Saudara harus pastikan bahwa setiap orang mendapatkan apa yang tidak kelihatan, yang kekal itu. Jadi ibadah kita, tujuan Tuhan adalah membesarkan yang tidak kelihatan. Ayat 17 berkata begini, sebab penderitaan ringan, ya, penderitaan ringan, corona hari ini, masalah apapun yang saudara hadapi itu masuk pada kata 19. Ayat 17 berkata,
Sebab penderitaan ringan, katakan penderitaan ringan. Saudara gak punya nasi, gak punya uang, gak punya rumah, gak punya apapun. Saudara bilang, kenapa nasibku seperti ini? Itu dikatakan oleh firman Tuhan, itu adalah penderitaan apa? Ringan. Jadi saudara gak boleh membesarkan masalah itu. Kesalahan saudara adalah membuat masalah yang ringan itu menjadi besar. Ya kan? Tuhan bilang jangan kamu khawatir. Tapi kita bilang iya, Tuhan sih ngomong, aku kan manusia, mana mungkin aku gak khawatir. Ya salahmu dewi. Tuhan yang bilang tidak boleh khawatir, saudara tetap khawatir. Masalahnya bukan di Tuhan, masalahnya ada sama saudara. Tuhan tidak punya apa ya, saya yakin Tuhan punya segala cara bagaimana caranya membuat orang itu tidak khawatir. Tapi mengatakan tidak khawatir bukan hanya sekedar sebuah nasihat psikologis. Kalau nasihat psikologis kayak Maria Teguh, dia hanya memberikan nasihat untuk menghibur saudara. Jadi saudara merasa, ya ini beban saya, mungkin hari ini saya bisa lupakan karena ada penguatan psikologis. Saya yakin Tuhan tidak seperti itu. Ketika dia berkata jangan khawatir, maka tentu ada alasan yang buat saudara tidak khawatir. Yaitu apa? Kebutuhan saudara dijawab oleh Tuhan. Jadi bukan nasihat jangan khawatir tanpa penyelesaian masalah. Ketika Tuhan berkata jangan khawatir, dia jamin 1000% masalahmu dia handle, dia tangani. Jadi ada alasan saudara tidak khawatir. Saudara, kalau saudara khawatir karena uang, karena saudara tidak punya uang, saya yakin Tuhan akan memberikan saudara penghasilan yang cukup, sehingga tidak ada alasan saudara untuk khawatir lagi. Tapi kalau nasihat psikologis hanya ngomong tanpa ada jawaban atas masalah saudara, itu berbeda. Nah, karena itu Tuhan ingin berkata, orang-orang yang sibuknya hanya mencari makan, minum, pakai, sekalipun mereka itu rajin beribadah, pola pikirnya, mindsetnya ini masih mindset bangsa yang tidak mengenal Allah. Nah, banyak orang, saya yakin tidak ada di sini, tapi di tempat lain banyak orang masih terikat dengan mindset seperti ini. Karena itu kita diminta untuk dibaharui. Ya, saudara harus dibaharui. Apa yang Efesus 4 ayat 23. Efesus 4 ayat 23. Saudara silakan buka dan saudara boleh temukan firman ini. Efesus 4 ayat 23 kita baca 1, 2, 3. Supaya kamu dibaharui dalam apa? Roh dan pikiran. Amin. Saudara harus punya hal yang baru. Apa yang baru? Bukan mobil, bukan rumah, bukan baju. Yang harus baru dalam hidup saudara itu adalah roh saudara dan apa? Pikiran saudara. Karena uang tidak bisa membuat saudara bahagia. Sekalipun saudara orang kaya, punya banyak duit, tapi banyak orang kaya yang mati karena overdosis. Banyak orang kaya yang stres dan gantung diri. Banyak orang kaya yang lompat dari gedung yang tinggi. Itu bukti uang tidak bisa memberikan kebahagiaan bagi saudara. Jadi apa yang kelihatan itu bukan hal yang saudara butuhkan. Saudara butuh sesuatu yang tak kelihatan. Itulah roh dan pikiran. Semua orang yang percaya Yesus, sesungguhnya Tuhan memberikan roh. Roh itu bernama Roh Kristus. Rohmu yang berasal dari Kristus, roh yang baru Tuhan tanam kepada saudara. Tetapi itu harus dibangun, dibesarkan. Makanya harus dibaharui dari hari ke hari. Apa yang buat saudara, roh saudara bertumbuh? Firman Tuhan. Kalau tubuh kita yang kelihatan ini makanannya adalah nasi, ikan, tempe, tahu, dan segala macam yang saudara inginkan, itu hanya untuk yang sementara. Tetapi kalau yang tak kelihatan, yaitu roh itu, makanannya adalah firman Tuhan. Jadi cara mengalahkan saudara, mengalahkan masalah saudara itu sebenarnya gampang sekali, dengan membesarkan roh saudara.
Saudara lihat, kalau mimbar ini, kalau saya suruh salah satu anak kecil angkat mimbar ini, pasti tidak bisa. Karena kenapa? Anak kecil nggak mampu mengangkat masalah ini. Tapi kalau orang yang besar, contohnya Mas Supri atau Jason begitu, pasti kuat mengangkat ini. Kenapa? Karena punya kekuatan yang sanggup menghandle masalah ini. Ya kan? Jadi fokusnya bukan kepada masalah, tetapi pertumbuhan diri saudara. Nah, Tuhan memberitahu bahwa firman Tuhan bukan sekedar sebuah bagian susunan acara dalam ibadah seperti sekarang, tapi firman Tuhan adalah makanan bagi roh kita. Amin. Jadi saudara kesini sebenarnya untuk makan. Cuma makanannya bukan nasi ikan yang kelihatan. Karena itu firman bukan untuk saudara sekedar mendengar. Firman ini untuk manusia roh batinia saudara yang ada dalam diri saudara. Kalau manusia batinia saudara ini dibangun menjadi kuat, maka masalah apapun akan saudara bisa handle. Saudara bisa taklukkan masalah itu kalau roh saudara itu bertumbuh. Jadi cara saudara mengalahkan masalah itu adalah membesarkan roh saudara. Lewat apa? Firman Tuhan. Nah, sekali lagi, makanan manusia batinnya saudara itu cuma satu, namanya firman Tuhan. Saya yakin kalau saudara disuruh puasa, pasti tidak ada orang yang mau puasa lama-lama. Karena setiap orang pasti cepat buru-buru pulang karena harus makan siang, bukan? Habis makan siang, makan malam. Habis makan malam, camilan. Setiap hari kita merawat tubuh kita yang sementara ini dengan makan minumnya. Tetapi adakah saudara pernah berpikir untuk merawat manusia yang tidak pernah mati, yang sebenarnya Tuhan karuniakan kepada saudara? Apa tahukah saudara hanya membiarkan dia kelaparan? Sudah tahu kalau orang tahan lapar itu pasti kurus, bukan? Kalau nggak makan itu pasti kurang gizi, busung lapar. Sebenarnya itu nasib manusia roh kita. Kalau saudara nggak pernah memberi dia makan. Nah, bagaimana saudara bisa angkat masalah? Kalau orang sakit-sakitan, gak mungkin mampu mengangkat beban. Itu seperti anak kecil. Tapi kalau orang sehat karena dia merawat makan minumnya, maka pasti dia akan mengangkat beban-beban yang berat dalam hidup. Jadi sederhana, Tuhan ingin memberitahu, saudara perhatikan yang tidak kelihatan itu. Perhatikannya bukan untuk dilihat aja, tapi dirawat, dibenahi. Makanya dikatakan harus dibaharui. Roh baru. Tapi selanjutnya pikiran saudara. Saudara, banyak orang Kristen kenapa stres? Kenapa seperti putus asa? Kenapa tidak menemukan jawaban? Karena mindsetnya ini mindset dunia. Dia belum mengikuti mindset Tuhan, pikiran Tuhan. Belum mengikuti apa yang Tuhan katakan. Jadi ibadah kita ini masih ibadah ya. Hari Minggu aku masuk gereja karena aku orang Kristen. Tapi supaya saudara temukan esensinya, saudara datang ini untuk dibaharui. Amin. Tidak mungkin saudara makan makanan basi, bukan? Apakah makanan 1 minggu lalu saudara makan hari ini? Saya yakin tidak mungkin. Hal-hal baru saudara harus makan untuk menguatkan roh saudara. Karena itu Tuhan ingin saudara dibaharui. Yang pertama roh saudara. Ini manusia yang tak kelihatan. Bahkan pikiran juga kita tidak bisa lihat. Jadi manusia itu ada tubuh, ada jiwa, ada roh. Tubuh ini nggak bisa dibaharui saudara, karena dia tetap akan mengalami kemerosotan. Yang bisa dibaharui itu cuma roh saudara dan pikiran saudara. Kalau saudara percaya saudara punya roh yang lebih besar daripada semua roh yang ada di dunia ini, saudara pasti akan kuat sekalipun corona ada di sekitar saudara, sekalipun beban saudara itu banyak, tapi saudara percaya ada sesuatu yang lebih besar daripada masalah yang ada di luar saudara. Amin. Jadi sebenarnya kita datang untuk mendapatkan makanan, untuk memberi hidup saudara ini, hidup yang sesungguhnya, bukan yang sementara. Kalau yang sementara saudara boleh cari di luar, tetapi rumah Tuhan adalah tempat di mana saudara membesarkan manusia yang sesungguhnya, manusia yang kekal. Saudara harus handle dengan baik. Saudara rugi sekali kalau tidak membangun manusia roh saudara. Karena bayangkan, kalau saudara nggak membesarkan manusia roh, katakanlah dia itu hanya bayi.
Saya percaya setiap orang tua tidak ingin punya anak itu bayi terus. Tahun ini masih bayi, 10 tahun masih bayi, 20 tahun masih bayi, 30 tahun masih bayi. Kira-kira itu harapan orang tua? Nggak ada. Orang tua kalau boleh anaknya cepat besar dan kerja menghasilkan uang. Lalu ya, nggak ada yang membiarkan anaknya itu kecil terus. Wah, itu penyakit namanya. Nah, saya beritahu, bukan hanya daging yang seperti itu, manusia roh kita juga harus diperlakukan seperti itu. Saudara harus memberi makan roh itu, dan saudara harus merawat dia, memperhatikan dia, berapa kali sehari dia harus makan. Saudara harus memberikan kebutuhannya. Itu ada dalam diri saudara. Setiap orang punya, dan Tuhan yang menaruh sebagai benih dalam diri saudara. Benih yang baru kita itu berasal dari Kristus, manusia rohnya. Ini yang disebut dengan manusia baru, Bapak Ibu. Saudara punya manusia baru. Bilang, saya punya manusia baru. Ya, gak usah peduli baju baru, mobil baru, apapun juga itu semua akan lama. Tapi kalau manusia baru gak pernah bisa dimakan oleh waktu, gak bisa pernah lekang oleh jamur, gak akan lapuk karena karat waktu, gak akan pernah. Itulah sebenarnya keselamatan itu, Bapak Ibu. Kalau saudara merawatnya, makanya itu Tuhan bilang, kerjakan keselamatanmu. Siapa yang mengerjakannya, dia memperhatikan yang tidak kelihatan. Kalau fokus saudara masih yang hanya kelihatan, Tuhan ingin bawa saudara. Oke, kita boleh cari makan minum, segala macam bentuk kesuksesan. Itu bagus, saya tidak bilang tidak ya. Semua orang harus bekerja untuk makan minum. Tetapi sekali lagi, ada yang sementara dan ada yang kekal. Siapa yang memperhatikan yang kekal, dia adalah orang yang beruntung itu. Haleluya. Kalau saudaranya fokus kepada yang sementara, ya itu pilihan saudara. Bahkan hidup ini ada pilihan. Tuhan memang memberitahu yang baik, tapi sekalipun dia berkuasa, dia tidak mau memaksa. Dia berdaulat, tapi dia tidak ingin menekan saudara. Dia hanya bisa memberikan firman. Ketika saudara menangkap firman, saudara menyadari bahwa ada hidup saya. Ya lagi, ini bukan ibadah yang hanya sekedar selesai jam ini dan kita pulang. Tapi firman ini untuk diri setiap orang. Siapa yang mendengar, dia adalah orang yang beruntung. Siapa yang mendapatkannya, ya makanya dikatakan firman Tuhan itu adalah harta. Harta yang terpendam, itu firman Tuhan. Siapa yang mendapatkannya? Ya dialah orang kaya itu. Jadi kekayaan itu tidak ditentukan oleh jumlah uang saudara. Saudara lihat kalau orang-orang yang percaya Yesus, yang paling dekat itu namanya rasul-rasul. Rasul-rasul itu sekalipun mereka hidup bersama Yesus, tapi ketika mereka mengalami keadaan seperti Petrus, dia berkata, ya ini supaya mindset kita dibaharui. Kita baca di Kisah Para Rasul 3 ayat, ya oke, masih ada berapa menit saya menyelesaikan ini. Kisah Rasul 3 ayat 3 sampai dengan 6. Kalau kami di Manokwari masih bebas ibadah ya, tidak dibatasi, maksudnya ya jaga jarak mungkin, tapi waktu tidak terlalu strike, masih boleh agak lama. Ya makanya lebih free kita menyampaikan firman. Kisah Rasul 3 ayat 3 sampai dengan 6. Mari kita baca firman Tuhan ini sama-sama. 1, 2, 3. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu berjalan." Ya, saudara bisa baca dari atas itu ada seorang lumpuh yang kerjaannya dari lahir sampai
sampai dengan waktu dia ditemui oleh Petrus itu kerjaannya cuma minta-minta. Minta-mintanya bukan di pasar Bapak Ibu, tapi dia di pintu gereja, gerbang bait Allah. Ada pengemis yang seperti itu. Saya percaya ini cuma di Israel, tidak ada di Jalan Kaliurang. Yang masuk gereja mentalitasnya seperti ini. Ini mindset Bapak Ibu. Berharap datang menemukan sesuatu. Apa yang sesuatu itu? Yang kelihatan itu yang dia cari. Dia mencari yang kelihatan. Bahwa ketika orang lumpuh ini setiap hari datang ke bait Allah itu kerjaannya cuma minta-minta. Ketika dia melihat dua rasul ini, Petrus dan Yohanes, dia berharap Petrus dan Yohanes bisa memberikan dia uang yang banyak dan mengubah dia menjadi orang yang kaya seperti itu. Ya kan? Pasti itu doa kita. Dan Petrus berkata, lihat kami. Wow. Ya, saudara, kalau ingin lihat diri saudara, lihat ini kebenaran firman. Petrus dan Yohanes saya yakin orang yang paling dekat dengan Tuhan Yesus, karena dia adalah bagian dari 12 rasul itu, bukan? Tentu semua orang yang dekat dengan Tuhan itu berharap segala sesuatunya berubah. Saudara datang ke gereja mungkin doanya begitu. Tapi Petrus bilang, lihat kami. Lihat apanya? Ya lihat kami ini dekat dengan Yesus, tapi keadaan kami seperti ini. Kami tidak berubah. Tiba-tiba rasul-rasul itu berubah menjadi orang kaya nomor 1 di Israel, di mana begitu, punya uang banyak. Ini mindset, ini pikiran yang harus dibaharui. Jangan sampai saudara datang kepada Tuhan dengan pikiran yang tidak dibaharui. Saudara berharap menemukan Tuhan terus diubah seperti itu. Yesus bilang, jangan sampai nanti kamu kecewa dan menolak aku, karena harapanmu berbeda dengan harapannya Tuhan. Apa yang saudara pikirkan tidak sama dengan yang Tuhan pikirkan. Saudara datang ke gereja, mindsetmu beda. Harapan saudara masuk gereja harusnya didoain tumpang tangan jadi kaya, seperti itu contoh ya, contohnya. Tapi saya yakin di sini nggak ada. Bahwa itu harapan-harapan yang seperti pengemis yang di pinggiran pintu itu. Dia berharap Petrus menyelesaikan masalahnya. Nah ini banyak orang seperti orang ini. Dia berpikir masalahnya adalah uang. Masalahnya adalah uang. Tapi sesungguhnya masalahnya bukan uang. Masalahnya yang lain, tapi dia nggak tahu. Nah itulah sebabnya Petrus bilang, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang aku punya ya. Emas dan perak kan kelihatan. Tapi Petrus bilang, bukan berarti aku nggak punya apa-apa. Aku punya sesuatu, tetapi kamu tidak lihat. Lalu ya, jadi perhatikan apa yang tidak kelihatan sampai engkau bisa melihatnya. Lihat sampai engkau bisa melihat apa yang tidak kelihatan. Maka engkau akan menemukan apa sesungguhnya Tuhan ingin. Lihat, ketika Petrus berkata begitu, dia bilang emas dan perak tidak ada padaku. Semua orang yang mencari Yesus tidak diubah. Dengan rasul-rasul itu sangat memprihatinkan. Jangankan rasul, saudara, Yesus sendiri itu sangat memprihatinkan. Lahir bukan di hotel bintang 5 atau di hotel melati sekalipun, malah di kandang. Bayangkan itu. Jadi ini yang dikatakan oleh Tuhan tadi, penderitaan sekarang ini adalah penderitaan ringan, jangan saudara besarkan. Ini mindset yang harus saudara taklukkan. Apapun masalah saudara, firman Tuhan bilang itu masalah yang ringan. Jadi Tuhan ingin menunjukkan ini loh, hidup yang sesungguhnya yang harus kita lihat. Dia lahir di kandang, jadinya bukan anak presiden, tapi anak tukang kayu. Lalu ya, ini yang harus dilihat. Dan Petrus, orang-orang yang mengikuti dia juga nggak diubah, mereka tetap fisik. Keadaannya seperti itu, nggak berubah menjadi muda, kuat seperti Hulk atau siapa Thor atau film-film begitu. Nggak ada. Mereka tetap seperti itu. Tapi ada yang baru dalam diri mereka. Itulah sesuatu yang tidak kelihatan. Ini yang Petrus bilang. Tetapi apa yang aku punya akan kuberikan kepadamu. Dan ini adalah kuasa yang datang dari Tuhan. Dia mampu menyelesaikan masalah orang. Masalah dirinya sendiri pun bisa diselesaikan ketika saudara punya yang tidak kelihatan. Amin. Jadi saudara pasti akan menghandle masalahmu itu sepele
ketika saudara menemukan kebenaran ini. Tuhan menaruh kuasa dalam diri saudara, sehingga saudara tidak lagi ditaklukkan oleh persoalan itu, tapi saudara bisa bangkit dan menjadi pemenang. Akhirnya dia berkata, dalam nama, demi namanya Yesus Kristus, orang Nazaret itu berjalan. Wow, yang dibutuhkan orang sebenarnya bukan dua. Yang dibutuhkan orang adalah kuasa Allah untuk menyelesaikan masalah. Dan saya yakin hanya orang lumpuh akan berjalan, orang buta akan melihat, orang tuli akan mendengar. Apapun masalahmu, semua selesai ketika saudara memperhatikan firman. Haleluya. Itu saja yang saya bisa bagikan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Beri kemuliaan yang meriah itu. Saya berdoa untuk kita. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu yang singkat hari ini. Bapak menanam benih ini dalam hati setiap orang, telinga, biar firman-Mu bekerja mengubah roh kami, batin kami, pikiran kami diubahkan menjadi baru. Sehingga fokus kami tidak lagi sekedar kepada yang kelihatan, tapi kami boleh mengejar yang tidak kelihatan itu. Sebab yang kelihatan hanya sementara, tapi yang tidak kelihatan itu adalah kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Saya kembalikan pada Yesus. Saudara diberkati Tuhan. Mari saudara kita fokuskan mata iman kita tertuju kepada Tuhan. Haleluya. Kita sembah Dia. Haleluya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang
sesuatu yang kelihatan itu adalah sementara, namun segala sesuatu yang tak kelihatan itu adalah kekal adanya. Meskipun manusia jasmani kami semakin hari semakin merosot, namun biarlah manusia batinnya kami, rohania kami diperbarui dari hari ke hari, agar kami semakin indah, semakin serupa dengan Kristus. Dan biarlah kami boleh fokus kepada Tuhan, mata iman kami tertuju kepada Tuhan, sebab Tuhanlah yang memiliki segenap kehidupan kami. Sebab itu kami pertaruhkan segenap roh, jiwa, tubuh kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kami boleh senantiasa tetap berlari sesuai dengan panggilan, berlomba-lomba untuk mengerjakan perkara-perkara yang ilahi, karena sesuatu yang rohani itu memberikan kekekalan di dalam kehidupan kami. Sebab sesuatu yang kelihatan sementara, fana, ialah orientasi kami sesuatu yang tak kelihatan. Memberkati hamba-Mu yang sudah Tuhan pakai untuk menjadi saluran berkat bagi kami, Pak Aaron serta dengan istri, seluruh pergumulan, seluruh kerinduannya. Kiranya berkat anugerah Tuhan terus memakai segenap kehidupannya dimanapun keluarga ini berada, boleh menjadi channel of blessing, boleh menjadi berkat, dan boleh membangun iman bagi orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan, dan boleh menjadi kesaksian kehidupan di tengah-tengah orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian juga setiap kami yang hadir pada saat pagi hari ini pun diberkati Tuhan. Roh kami dibangun, dan biarlah kami boleh senantiasa tetap makan makanan rohani, yaitu firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah Allah sendiri, dan Allah telah menjadi manusia dan tinggal di antara kami, dan kami boleh dibangun, kami boleh dikuatkan, baik rumah tangga, baik suami, istri, anak-anak, orang tua, bahkan mata pencaharian mereka, usaha mereka, pekerjaan mereka, bahkan kesehatan mereka, kami taruhkan semua itu dalam tangan Tuhan. Jika Engkau ada di dalam kehidupan mereka, maka Engkau tidak akan pernah meninggalkan mereka. Ajar jemaat-Mu tetap mengandalkan kuat kuasa-Mu ya Tuhan. Setiap melangkah melibatkan Engkau di dalam perjalanan kehidupannya. Selalu fokus kepada Tuhan. Tentunya orientasi tujuan bukan perkara-perkara yang ada di dalam dunia ini yang sifatnya sementara, tapi biarlah kami mengejar perkara-perkara yang di atas, perkara-perkara rohani, agar kami beroleh anugerah yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati setiap jemaat-Mu, setiap jemaat-Mu satu persatu Tuhan, dimanapun mereka, mereka yang sudah lanjut usia, mereka yang lemah, mereka yang saat ini sedang ketakutan, di dalam nama Yesus Tuhan melawat mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami saat ini juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun di bulan Oktober. Tuhan telah memelihara, Tuhan telah menyertai, Tuhan telah melindungi Ebenezer sampai di sini pertolongan Tuhan. Jika Tuhan sudah menolong dan memberkati di waktu-waktu lalu, maka masa depan mereka sungguh ada, dan harapan mereka tidak pernah akan hilang. Sebab Tuhan yang berjalan di depan mereka, Tuhan yang memberkati mereka, kekuatan, kesehatan, pekerjaan mereka. Hamba-Mu tidak dapat menyebutkan satu persatu, tetapi Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang berulang tahun, jemaat ini Family Blessing. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terus pakai seluruh kehidupan mereka. Tuhan terus memberkati mereka. Tuhan terus taruh hidup mereka. Demi nama Yesus, kami berkati mereka. Pemerintah kami, negara kami juga tetap serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan terus memberkati presiden kami, wakil presiden kami, para menteri, dari tingkat pusat sampai daerah. Terus Tuhan memberkati, supaya gereja-gereja Tuhan terus hadir di muka bumi ini untuk menjadi berkat. Sebab lembaga yang sah di dalam dunia ini
yang didirikan oleh Tuhan adalah lembaga gereja dan lembaga keluarga. Sebab itu Tuhan berkati setiap gereja dan rumah tangga. Terima kasih jika sebentar kami akan pulang. Kami juga berdoa untuk proses perizinan IMB, gereja-gereja yang ada di Kabupaten Sleman. Secara manusia itu sesuatu yang tidak mungkin, tapi Tuhan sudah bekerja dengan luar biasa. Tuhan terus beracara, Tuhan terus memberkati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus buat karyamu, buat pekerjaanmu, buat tanganmu yang telah kerjakan di Kabupaten Sleman ini, sehingga gereja-gereja boleh menjadi berkat, berdampak, dan boleh menjangkau jiwa bagi hormat dan kemuliaan nama. Jika sebentar kami akan pulang, kami akan meninggalkan tempat ini. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita angkat tangan kita, arahkan mata iman kepada Tuhan. Jangan takut, sebab Tuhan tidak pernah memberikan roh ketakutan. Tuhan tidak pernah mereka-rekakan yang jahat bagi kita, tetapi Allah mereka-rekakan kebaikan bagi kita. Bahkan Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera bagi kita. Sebab itu tetap fokus pada Tuhan. Tetap serahkan roh, jiwa, dan tubuhmu ke dalam tangan Tuhan. Sebab itu pulanglah. Terimalah berkat anugerah sukacita damai sejahtera. Berkat yang sejati, berkat kasih sayang dari Allah Bapa, cinta kasih sayangnya dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih tahu. Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan akan membawamu naik dan bukan turun. Tuhan akan membawamu maju dan bukan mundur. Maka setiap perjalananmu akan dibuatnya berhasil, beruntung, karena Tuhan menyertaimu mulai sekarang sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami mohonkan doa berkat ini. Kiranya amin. Selamat pulang dan Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara sekalian.